Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di tahun ajaran 2020-2021. Kembali saya akan memberikan pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 6 ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita coba lihat kurikulum yang akan dipelajari dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah kita, Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Pancoran, pada kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 dengan pengajar saya sendiri, Musannif Sarjana Agama. Kurikulum ini artinya panduan petunjuk hal-hal yang terkait yang akan dipelajari pada materi Al-Quran Hadis kelas 6. Yang pertama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah pada pelajaran Al-Quran Hadis ini ada kompetensi-kompetensi yang harus kamu kuasai. Kompetensi-kompetensi yang harus kamu miliki setelah mempelajari pelajaran-pelajaran materi-materi di dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD, yakni KD 1. KD ini ada 4, ada KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. KD 1 artinya KD yang menekankan kompetensi dasar, yang menekankan aspek religius. Nah, diharapkan setelah kita pelajari Al-Quran Hadis ini selesai kita mempelajari, kita bisa menghayati nilai-nilai kandungan Al-Quran surah Ad-Duha. Kemudian kita bisa menyadari bahwa betapa istimewanya membaca Al-Quran, istimewanya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita menyadari bahwa memberi dan berbagi adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kompetensi ini nanti kita implementasikan,
kita wujudkan dalam bentuk pelajaran-pelajaran tentang surah Ad-Duha, tentang tajwid, dan sebuah hadis. Kemudian KD2 ini penekanannya adalah aspek sosial. Setelah dipelajarinya surah Ad-Duha, kemudian pemahaman-pemahaman tentang isi kandungan dari surah Ad-Duha, maka dari aspek sosial kalian terbiasa mengamalkan isi kandungan, di mana dalam surah Ad-Duha itu berbagai macam isi kandungannya. Nah, dari sisi isi kandungan ini kamu bisa mengamalkan yang terkait dengan aspek sosial tersebut. Kemudian juga kamu terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu juga terbiasa untuk berperilaku suka memberi. Ini merupakan sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang keutamaan memberi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya KD3, kompetensi dasar 3 yang penekanannya adalah intelektualitas atau pengetahuan, kemampuan kamu dalam memahami tentang pelajaran yang akan diajarkan, materi yang akan disampaikan pada mata pelajaran Al-Quran, hadis. Apa yang harus kamu ketahui? Karena pelajaran kita adalah tentang surah Ad-Duha, maka setelah kita mempelajari surah Ad-Duha itu, kamu dapat menguasai, dapat mengetahui arti dan isi kandungan Al-Quran surah Ad-Duha. Nah, karena di dalam Al-Quran hadis materi yang akan kita pelajari ini juga terkait dengan bacaan mad akan diajarkan, maka kamu paham hukum bacaan mad tabi'i, paham hukum bacaan mad far'i. Mad far'i itu mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Setelah kita pelajari tentang isi kandungan Al-Quran surah Ad-Duha, bacaan mad dan seterusnya, maka akan diajarkan hadis tentang keutamaan memberi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Nah, setelah kita pelajari sebuah hadis tersebut, maka diharapkan bahkan kamu seharusnya memahami arti dan isi kandungan dari hadis yang kita pelajari tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, di KD4, kompetensi dasar atau KD4 ini penekanannya adalah tentang keterampilan. Kemampuan kamu dalam keterampilan telah mempelajari Al-Quran hadis. Yang pertama, karena pelajarannya adalah surah Ad-Duha, karena itu kamu setelah mempelajari surah Ad-Duha ini, kamu harus bisa menghafal Al-Quran surah Ad-Duha secara benar dan fasih, tentunya beserta terjemahannya, dan hafal juga kosakatanya. Nah, setelah itu, karena bagian salah satunya materi sub dari materi Al-Quran hadis itu kita akan pelajari mad, kamu juga harus bisa untuk mendemonstrasikan. Artinya mendemonstrasikan, kamu bisa menyebutkan, menuliskan juga bisa, bacaan-bacaan yang mengandung mad tabi'i, bacaan-bacaan yang mengandung mad far'i. Mad far'i di sini maksudnya mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Salah satunya kan ada pelajaran hadis tentang keutamaan memberi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Nah, di kompetensi 4 ini, di keterampilan, kamu harus hafal hadis tersebut, hafal beserta artinya. Di KD4 yang terakhir adalah kamu bisa menerapkan hukum bacaan mad tabi'i dan mad far'i, yakni wajib mutasil dan jaiz munfasil. Kamu bisa menerapkan, artinya bisa kamu menunjukkan, kemudian kamu dapat menuliskan mana hukum bacaan mad tabi'i, mana hukum bacaan mad far'i. Anak-anak sekalian,
itu terkait dengan kurikulumnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa di pelajaran pertama kita berbicara mempelajari tentang Al-Quran Surah Ad-Duha. Dalam pelajaran kita tentang Al-Quran Surah Ad-Duha ini, kita harus bisa membaca Surah Ad-Duha dengan baik dan benar, kemudian menerjemahkan Quran Surah Ad-Duha, baik terjemahan per ayat maupun terjemahan per kata. Nah, setelah kita mempelajari, membacanya bisa, menerjemahkan juga bisa, kemudian kita memahami isi pokok kandungan Al-Quran Surah Ad-Duha. Nanti lewat video call kalian bisa memberikan setoran hafalan. Jadi setoran hafalan dari surah Ad-Duha nanti di KD4 berarti disetor nanti lewat video call. Setelah kita pelajari baca Quran surah Ad-Duha, menerjemahkan Quran surah Ad-Duha, memahami isi kandungan surah Ad-Duha, akan disampaikan rangkumannya. Setelah rangkuman diselesaikan, akan ada uji kompetensi. Uji kompetensi artinya uji kemampuan kamu dalam mempelajari yang terkait dengan surah Ad-Duha. Kemudian pada pelajaran kedua kita akan pelajari hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad. Nah, dalam mempelajari hukum bacaan mad tersebut, yang pertama kali kita pahami hukum bacaan mad, yakni tentang pengertian mad. Mad itu apa? Syaratnya huruf mad. Nah, kemudian bacaan macam-macam mad. Kita ketahui ada mad tabi'i yang kita pelajari dan mad far'i. Kemudian bacaan mad wajib mutasil yang merupakan bagian dari mad far'i, bacaan mad jaiz munfasil yang juga bagian dari mad far'i. Kemudian dari pelajaran tentang hukum bacaan mad ini, kalian bisa menerapkan hukum bacaan mad. Setelah itu rangkuman, setelah rangkuman selesai dipelajari, dibaca dan lain sebagainya, akan ada uji kompetensi. Uji kemampuan kalian setelah mempelajari hukum bacaan mad itu sampai di mana, tentunya akan ada uji kompetensi dengan penilaian. Nanti akan disampaikan, bisa saja lewat Google Form atau lain sebagainya. Di pelajaran ketiga, pelajaran tentang hadis tentang keutamaan memberi, ya. Nanti kita akan baca bersama hadisnya, hadis tentang keutamaan memberi, lafalnya kita baca, kemudian diterjemahkan lafal hadis tersebut, baik penterjemahannya secara per ayat atau terjemahkan per kata. Setelah kita pelajari, baca hadis, kemudian menerjemahkan hadis, lalu hadis tersebut kita hafal. Nah, tentunya setorannya itu lewat video call. Sekali lagi, lewat video call, kalian sudah hafal hadis tersebut, setor hafalannya kepada saya dengan video call. Nah, kemudian isi kandungannya kita pelajari, isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Dari pelajaran 3 yang kita pelajari 4 sub ini, A, B, C, dan D, itu kita akan rangkum. Setelah rangkumannya selesai, baru kita akan adakan uji kompetensi, uji kemampuan kalian setelah mempelajari hadis tentang keutamaan memberi. Khusus hadis tentang keutamaan memberi. Kita akan berikan soal, model Google Form dan lain sebagainya. Kalian tinggal menjawab soal-soal tersebut sehingga saya mengetahui kompetensi yang sudah kamu miliki, kamu kuasai atau tidak, mengerti atau tidak apa yang sudah diajarkan itu. Nah, anak-anakku sekalian, setelah selesai kita mempelajari 3 pelajaran dari Al-Quran hadis ini. Yang pertama tentang surah Ad-Duha, yang kedua hukum bacaan mad, yang ketiga hadis tentang keutamaan memberi. Lalu kalian akan ikuti uji kompetensi semester 1 yang dikenal dengan nama EHB. Uji kompetensi semester 1 ini adalah soal-soal yang harus kamu selesaikan yang terkait dengan pelajaran pertama, pelajaran kedua, dan pelajaran ketiga, yang juga akan menentukan untuk pengisian rapot kalian di semester 1. Yang tidak kalah pentingnya juga penilaian-penilaian di semester 1 kelas 5 ini
semester 1 kelas 6 ya, semester 1 kelas 6 ini merupakan sebagai penilaian yang juga akan menentukan tentang kelulusan kalian dalam belajar. Oleh karena itu maka di awal ini kalian harus punya tekad yang kuat untuk bersungguh-sungguh dalam belajar walaupun di masa COVID-19, tapi semangat belajar kalian tidak boleh pudar, tidak boleh pupus, harus kalian lebih bersemangat karena kalian adalah kelas 6, tinggal satu tingkat ini kalian akan menyelesaikan pendidikan kalian di tingkat dasar madrasah ibtidaiyah, lalu kalian akan meningkat menjadi siswa-siswi SMP atau sanawiyah apabila kalian lulus mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan, baik ujian sekolah maupun ujian negara. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah apa yang perlu saya sampaikan. Kesempatan pertemuan kali ini hanya menginformasikan tentang kurikulum 2013 mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diajarkan pada tahun pelajaran 2020-2021 pada semester 1. Kesimpulannya, Al-Quran Hadis di kelas 6 semester 1 akan mempelajari tiga pelajaran, yakni mempelajari surah Ad-Duha, hukum mad, dan terakhir hadis tentang keutamaan memberi. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Jaga kesehatan, gunakan masker, makan makanan yang sehat sehingga imunisasi kalian kuat, tidak mudah terserang oleh penyakit, istirahat yang cukup, jangan lupa taat kepada kedua orang tua, dan sholat pada saatnya. Sholat tepat waktu, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak nonton televisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.